warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, sehubungan dengan kami ada 20 sekolah yang diberikan diklat di Hotel Ibis, Jati Bening selama 5 hari, di mana kami diberikan diklat tentang untuk kepala sekolah tentang supervisi pembelajaran, guru IPA-nya tentang pembinaan ekstrakurikuler pembelajaran IPA. Nah, untuk itu dalam dalam kegiatan tersebut diwajibkan kepala sekolah yang berangkat diklat untuk mengimbaskan kepada 5 kepala sekolah. Ya, sedangkan kita anggotanya 6 nambah 1 lebih bagus ya. Jadi ada 5 kepala sekolah yang harus kita imbaskan berikut guru IPA-nya. Berarti nanti guru IPA Ibu akan diundang, akan mendapatkan pelatihan dari guru kami juga ya. Jadi untuk guru dari guru, untuk kepala sekolah dari kepala sekolah. Nah, yang pertama adalah saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu untuk kegiatan supervisi pembelajaran mata pelajaran IPA. Nah, kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 tersebut masih menggunakan kegiatan pembelajaran, yaitu administrasinya untuk RPP itu ada KD ya, kompetensi dasarnya, kemudian ada KI-nya, kemudian ada tujuan pembelajaran dan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita berarti kelas yang Bapak Ibu laksanakan kalau Bapak Ibu mengikuti kurikulum Merdeka berarti kelas 8 dan kelas 9, ya kan? Kelas 8 dan 9 untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Nah, di dalam kegiatan diklat nanti kemarin yang kami dapatkan, ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bagaimana kita mensupervisi kepada teman-teman guru kita. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah supervisi sih sudah luar biasa lah, sudah di luar kepala. Namun ini dari T4 TK IPA bahwa kita diharapkan untuk mensupervisi itu dari mulai pra supervisi, kemudian kegiatan supervisi sampai dengan pasca supervisi. Nah, jadi apa yang harus kepala sekolah laksanakan ya dalam kegiatan tersebut. Nah, secara utuh kemarin tidak utuh banget ya, saya buat di YouTube-nya, yaitu kegiatan diklat kami dari mulai kegiatan pertama, hari pertama sampai dengan hari terakhir. Nah, untuk kepala sekolah kita membuat produknya adalah produk supervisi. Jadi dari mulai pra supervisi, kemudian kegiatan supervisi sampai ke kegiatan pasca supervisi. Nah, itu kepada guru. Jadi intinya bahwa supervisi ini dilakukan atau dilaksanakan oleh kepala sekolah bukan untuk menilai, tetapi bukan untuk menilai pembelajaran, tetapi menilai guru, tetapi untuk perbaikan pembelajaran supaya perbaikan belajar itu lebih bagus lagi untuk berikutnya gitu ya. Jadi bukan untuk menilai si guru, tapi untuk perbaikan. Nah, ini maka diharapkan kompetensi seorang kepala sekolah ini memiliki kompetensi untuk supervisi ini secara utuh ya, baik dari mulai kegiatan awal sampai kegiatan akhirnya, supaya proses pembelajaran ini diharapkan bagus ke anak-anak, sehingga materi dapat terserap oleh anak-anak dan anak-anak dapat senang mengikuti pembelajaran tersebut gitu ya. Dan itu berpusat pada anak, yang diharapkan anak menentukan sendiri apa yang dipelajari pada saat itu. Itu barangkali Bapak Ibu. Nanti secara rincinya dan teknisnya kami akan sampaikan di paparan ini, di paparan fokus. Nah, kemudian untuk materinya secara utuh saya share di grup, nanti Bapak Ibu bisa mendownload di grup ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa membuka di situ. Semua yang saya paparkan di sini ada. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bagusnya perkenalan dulu karena kenalan Pak saya. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pagi. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saya Kepala Sekolah SMP Bezalel. Alamat sekolahnya di Taman Harapan Baru. Udah tahu ya Pak ya? Belum, teman main. Bener ya Bu ya? Iya. Oke, sip. Jadi saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan bergabung di grup ini. Kemarin kepala pengawas menginformasikan, saya langsung katakan, oke, saya terima karena memang itu sebuah inovasi. Apa sih yang dari kementerian, apa sih oleh-olehnya, penasaran juga Bu. Kebetulan saya mengikuti YouTube-nya Pak Nadiem. Ya. Tentu
hal-hal baru, apalagi tadi itu kan untuk menilai guru, tapi untuk perbaikan. Kami sekolah swasta, mungkin baru saya ya, yang lainnya di negeri ya, di swasta itu juga sangat haus informasi kurikulum merdeka ini loh. Kalau kita tanya juga, orang juga masih terus belajar. Makanya begitu saya diberikan kesempatan, saya langsung saya berterima kasih sama pengawas sudah memilih SMPB Jalur untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa diserap, bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang saya pilih. Terima kasih. Demikian perkenalan dari saya. Nanti nomor telepon saya sudah ada di grup, boleh disimpan ya Bapak Ibu. Nanti kita boleh saling tukar ilmu karena memang saya sangat masih kurang ilmunya ya Bu ya. Jadi minta dibimbing, minta diarahkan. Saya baru jadi kepala sekolah juga. Jadi masih belajar terus. Cuma saya percaya setiap kepala sekolah itu pasti punya plusnya yang bisa diserap ilmu-ilmunya. Karena memang kami sekolah-sekolah swasta sangat menginginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Wiwi Purwadi. Saya dari SMP Negeri 46 yang alamatnya di sini dekat, tinggal melangkah ya, di Jalan Raya Kaliambang Bungur. Harus melangkah, kalau tidak melangkah nggak sampai. Ya, terima kasih Bundaku. Saya dicolek, diajak bergabung di dalam kegiatan pengimbasan hasil sukat ibu, yaitu supervisi pelajaran IPA ya Bu ya. Yang tentunya ini bisa jadi apa namanya ya, bekal ilmu saya tentunya ya. Yang meskipun namanya supervisi itu sudah bukan kata-kata yang baru ya Bu ya. Kemarin juga sudah melaksanakan, dan tapi ya semampu saya, sepemahaman saya. Mudah-mudahan dengan kegiatan pengimbasan ini saya lebih tahu lagi seperti apa sih yang sebenarnya supervisi itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Kepala sekolah ini alhamdulillah. Nama saya kenalkan ya. Udah ada di grup, udah ada. Nah, saya ditugaskan di SMP 37. Kalau ibu melangkah, saya ini melangkah dari ini ke depan, keluar, disuruh saya naik motor ke sana. Kalau lari lumayan juga, jauh juga kan. Kurang ya 15 menit gitu. Kalau saya gitu. Nah, jadi 37 tahu ya, perumahan pertanian itu dulu terkenal dengan sebutan SD Genukrak itu. Sekarang jadi SD Kalbanglah 3 dan 7 di sana. Saya di SMP 37 belakangnya. Ya, emang berdekatan. 37, 42 di Jalil. Tapi Bejalil jauh bagi saya karena jalan muter. Jauh Bejalil daripada SMP 37 katanya. Iya. Ke saya ke 37 paling 5 menit, ke Bejalil bisa 10 menit. Karena jalan muter. Gitu ya. Pas gimana macet tambah putar lagi. Benar. Tuh ya, itu salah satu. Kenapa jalan ditutup? Gitu ya. Ya itu, nah ini ya memang terima kasih ini ada pengimbasan pembelajaran supervisi IPA. Ya memang ternyata IPA ya, IPS enggak gitu, bahasa Indonesia enggak gitu. Ya tadi IPA, walaupun dia jurusan apapun, dia harus mengikuti IPA. Ya, itu salah satunya. Ya terima kasih mesti undang. Saya sih diundang, saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati sampai terima kasih juga rekan Kepsek yang luar biasa semuanya. Mungkin alhamdulillah saya dari SMP Tinggi Salam merasa bangga sekali dapat menghadiri undangan daripada kegiatan pengimbasan supervisi pembelajar IPA ini, yang mana mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan juga pengalaman bagi SMP Tinggi Salam. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini lebih banyak belajar lagi dengan Ibu Kepala SMP 5 Kota Bekasi atau Ibu Sri. Mudah-mudahan memang kegiatan ini insya Allah yang tadi dibilang oleh Bapak Kepala SMP 37 pengen mendirikan kurikulum Merdeka Belajar ini yang mudah-mudahan ada penambahan wawasan bagi kita semuanya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Perkenalkan, nama saya Darmo dari SMP Negeri 25 Kota Bekasi. Mungkin kalau ini terdekat kali ya, materi Bu Wewe. Kita selalu dekat lagi sini di SPS Jalan Harapan Jaya, Pak. Gunung Jaya, Harapan Jaya. Ya, saya bersyukur ya, dulu saya bertugas di 52 juga bimbingan industri. Sekarang di sini bimbing lagi oleh beliau gitu. Bimbing lagi jodoh lagi. Jodoh sama dia. Betul anak saya, Bu. Dulu di 52 anak saya. Setahun di ya Mas Bilal SMP ya, Iya, di sana. Jodoh ya. Terus di belakang sini saya ikut juga pindah ke 25 gitu. Bergabung lagi di grup supaya di utara lah. Iya. Nah, setelah alhamdulillah masuk grup lagi, grup Imbas untuk supervisi Pak. Ya, terima kasih kepada bunda kita dan sudah merelakan diri ya untuk membina kita Bu di sini. Semoga kita jadi sejajar dengan SMP 5 gitu. Dulu SMP 5 udah LSPI Bu ya, hilang, sekarang tetap dipilih lah oleh Kota Bekasi untuk menjadi pionir dalam hal yang terbaru gitu. Untuk penggerak juga di sini SMP 5, kemudian apa lagi kemarin? Tadi ya Imbas, terus ada lagi tuh tentang apa tuh? Kalau Kemarin Mitra ya? Mitra, Bapak. Ya Mitra juga ya, Mitra, Mitra juga. Sekolah Mitra, sekolah rujukan. Ya, jika kita di sini menjadi kena Imbasnya lah, tetap menjadi sekolah yang terdepan untuk di Kota Bekasi ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pembelajaran IPA ini sebagai aktivitas penyelidikan bahwa dengan menggunakan metode ilmiah yang mengandalkan proses saintifik, observasi, pengumpulan data dan sebagainya. Nah, kemudian dari karakteristik tersebut apa saja sih produk-produknya gitu ya? Bahwa mereka itu memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan yang lain. Kalau pembelajaran yang lain itu kan mungkin kan seperti IPS atau yang menyangkut tentang sejarah itu kan ya, itu tidak ada penelitian ilmiah. Kalau di dalam IPA ini bedanya adalah ada ilmiahnya. Nah itu. Nah, ini bahwa mereka ada produk-produknya. Produk sains itu yang pertama adalah fakta, kemudian yang kedua adalah data, yang ketiga adalah konsep. Maka dari itu ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa sambil dibaca ya, kemudian prinsipnya, hukum dan aturannya seperti apa. Nah, ini adalah pembelajaran IPA. Maka dari itu berbeda dia, kemudian muncullah teori. Nah, setelah itu muncul teori, maka diharapkan Bapak Ibu paham ya bagaimana pembelajaran IPA itu berbeda daripada pembelajaran yang lain. Dia memiliki karakteristik tersendiri. Nah, kemudian modelnya itu adalah model dalam IPA adalah representasi dari suatu fenomena. Jadi ada objek, proses, sistem dan sebagainya. Nah, maka dari itu proses-prosesnya ya, dari mulai observasi, mereka melaksanakan observasi dalam pembelajaran, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis dan interpretasi data, yang keempat adalah klasifikasi, yang kelima adalah eksperimen ya. Nah ini, kemudian sifat pengetahuan IPA ada empirik, ada tentatif, ada terbatas, ada imajinatif, teruji dan sebagainya. Kemudian metode ilmiahnya ini harus disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Ada hal penting yang perlu diinformasikan kepada peserta didik, ini yang harus disampaikan kepada peserta didik adalah kegiatan metode ilmiah. Di antaranya bagaimana cara mengamati, bagaimana cara mengungkapkan pertanyaan, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah data sampai membuat laporan dan mengkomunikasikannya. Dan kemudian langkah-langkahnya, di sini ada langkah-langkah di dalam metode ilmiahnya, yaitu bagaimana harus ada merumuskan masalah, ada merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, sampai dengan menyimpulkan dan melaporkan hasil. Nih, ini adalah yang dikerjakan oleh siswa. Guru pun harus menggiring mereka, siswa yang akan mereka ajar, bahwa siswa itu melaksanakan ini, gitu. Dari mulai langkah-langkah metodenya, yaitu merumuskan masalahnya tadi yang sudah saya sampaikan. Persiapan alat dan bahan, misalnya melakukannya eksperimen bagaimana, langkah kerjanya bagaimana, nah, dan seterusnya. Diharapkan di dalam pembelajaran IPA ini adalah menemukan, jadi siswa itu menemukan dari apa yang sudah mereka amati dan mereka teliti.
Nah kemudian mereka setelah itu harus memiliki sikap ilmiah. Karena sikap ilmiahnya yaitu memiliki perilaku ilmiah seperti meningkatkan rasa ingin tahu, jujur, disiplin dan sebagainya. Nah, selanjutnya kerjasama dengan teman, ya santun, peduli lingkungan dan seterusnya. Ini adalah sikap yang dapat penilaian ya Bu. Kalau di dalam kurikulum 2013 ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan atau kognitif, afektif dan psikomotor. Nah ini ulang tahapan yang pertama, tahapan pertemuan pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi dan pertemuan pasca observasi. Ya, nih melakukan wawancara dengan guru IPA. Nah tadi ya sama dengan kegiatan supervisi tadi, ya. Kemudian observasi sama dengan supervisi tadi sampai dengan ya telaah administrasi perangkat. Nah ini tadi kan sudah nilainya belum. Nah di sini ada nilai akhir, lihat. Ibu contoh seperti ini kemarin tadi ya. Bapak Ibu boleh menggunakan 1 tadi, boleh menggunakan ini, ya, boleh menggunakan 4. Jadi kalau misalnya program tahunan ada tidak, ada misalnya 4, ya, ada lengkap. Semester ada lengkap 4, kalau tidak ada 3 dan seterusnya. Saya yakin kalau itu sudah ada di sini seperti ini. Cuma tadi sudah di bahan yang kedua, tahap kedua. Ya, di modul kedua ya. Nilai akhir skor perolehan bagi skor maksimal kali 100%. Kalau mereka tadi kurang atau D, Bapak Ibu harus melaksanakan supervisi ulang sampai dengan mereka baik, diusahakan mereka baik. Tinggal standarnya Ibu bagaimana? Kalau standar Ibu itu adalah minta baik, berarti ya harus ulang dengan pengarahan pasca supervisi tadi atau pos supervisi. Pra-observasi, supervisi, dan pos-supervisi. Nah, telaah rencana pembelajaran seperti ini. Ini tadi telaah administrasi ya Bu ya, perangkatnya. Kemudian telaah rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ini yang tadi. Kemudian nilainya sama seperti itu. Nah, itu barangkali ya Pak Ibu. Kemudian mau memberikan nilai telaah RPP, tinggal ditambah aja sama dengan tadi. Total skor per skor maksimal kali 100%. Nah ini, nah kebetulan untuk, nah ini sudah ya di bawah, nih soal kemampuannya. Nah untuk SMP 5 kebetulan kami sudah memiliki aplikasi Pak. Ini contoh saya. Ini saya tujuan pembelajaran misalnya, jadi bisa sama dengan tujuan atau bisa ditambahkan, Ibu ya. Jadi dalam indikator ini ada namanya indikator kunci yang sesuai dengan KD, sama dengan KD, yang kemudian indikator pendukung, ada lagi indikator pengembang. Ya, pendukung jembatan atau pengembang. Nanti saya uraikan kalau Pak Ibu akan mengetahui bagaimana mereka harus mengembangkan indikator. Mengamati apa? Memberi penjelasan, menggunakan alat, memilih, mencatat persamaan, membandingkan, membuat dan seterusnya. Ya, itu yang operasional ya Bu ya. Nah, mengklasifikasinya bagaimana? Membutuhkan urutan dan sebagainya. Mengukurnya bagaimana? Seperti ini. Seperti mengajukan pertanyaan dan seterusnya. Dan berkomunikasinya seperti apa. Nah, ini ya Bapak Ibu adalah langkah-langkah pembelajaran yang harus diberikan oleh guru kepada anak-anak dalam kegiatan ilmiah yang mereka laksanakan. Nah, ini saya rasa sampai ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, ini ada waktunya di sini. Contohnya dari deduktif atau induktif. Indikatornya sesuai tidak? Nah ini loh Bu, tadi yang saya bilang di penilaian ini harus ada benang merah antara tadi KD, terus apa Bu? Tujuan pembelajaran, indikator, baru membuat ini. Ya, membuat KD materi, indikator soalnya, bentuk soalnya. Rumusan indikator memuat kata kerja operasional. Nanti kan di atas sudah kan Bu ya. Jadi mereka juga harus benar di sini. Nah ini adalah kisi-kisi soal. Penilaian sikap. Nah ini penilaiannya bagaimana. Kemudian penilaian keterampilannya. Ini keterampilannya. Ya Bu ya. Nah sudah, barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Purwanti, Kepala SMP Negeri 46 Kota Bekasi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi supervisi pembelajaran IPA. Tentunya kegiatan tersebut merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena sebagai seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi supervisi dengan segala inovasinya sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Dari kegiatan tersebut, saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan dalam kegiatan supervisi, baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut. Semoga kegiatan ini dapat berdampak positif demi kemajuan di SMP Negeri 46 Kota Bekasi, khususnya dalam kegiatan pembelajaran IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Lambo Mahmud. Saya adalah guru IPA di SMP Bezalel Plus. Saya adalah peserta diklat diseminasi pembina ekstrakurikuler IPA. Selama mengikuti diklat diseminasi pembina ekstrakurikuler IPA ini, banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Saya diajari bagaimana menjadi seorang pembina yang variatif dan menyenangkan, sehingga mampu menghasilkan anak didik yang berjiwa sciencepreneur, yaitu mampu menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi, tetapi tetap mengutamakan ilmu sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam proses pembuatannya. Demikianlah pesan-kesan saya selama mengikuti diklat diseminasi pembina ekstrakurikuler IPA ini. Saya akhiri dengan salam IPA, integritas, peduli, amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa mengikuti diseminasi pembina ekstrakurikuler mata pelajaran IPA. Pematerinya Bu Wiwin dan Pak Cipta sangat bagus sekali, sehingga saya sangat mengerti dan paham tentang materi diseminasi pembina ekstrakurikuler IPA tersebut. Diseminasi pembina ekstrakurikuler mata pelajaran IPA ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan insya Allah kami akan membentuk ekstrakurikuler IPA di SMP Negeri 37 Kota Bekasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi dan bersinergi tentang ekskul mata pelajaran IPA dengan guru-guru di SMP Kota Bekasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti diklat secara online diseminasi pelatihan ekskul IPA ini, saya banyak mendapat ilmu baru. Dan menariknya, sebelum diklat ini dimulai, kami diberikan pretest untuk mengetahui awal pengetahuan kami mengenai pembinaan ekskul IPA. Dan di akhir pelatihan kami diberikan post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kami mengenai materi yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk para narasumber luar biasa yang telah memberikan pengetahuan baru untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.